Nah, ya masih lengket tuh, masih lengket tuh, masih lengket. Apa ya, masih lengket, belum kering sentuh tuh, masih Ya, tuh ya, kelihatan ya. Nah, berarti permasalahannya ada pada hardenernya. Oke, itu yang tadi Anda lihat itu tidak salah. Itu adalah clear coat yang apa kasarnya ya? Itu kayak cacat produksi. Cacat produksi, jadi dia clear coatnya itu dia tidak bisa mengeras. Jangankan untuk kering, jangan untuk mengeras, sorry, kering pun tidak. Nah, penasaran kan? Clear apa yang saya pakai? Ini dia clearnya. Ya, ini clear yang di video awal tadi yang saya pakai, dan ini adalah salah satu clear coat andalan saya selama ini untuk pengerjaan finishingnya atau pekerjaan-pekerjaan pengecatan baik itu motor maupun sepeda. Kenapa saya gunakan ini? Karena hasilnya sangat bagus. Tapi di dalam video itu saya mengalami sesuatu hal yang kurang menyenangkan, dimana hasilnya itu di luar dari ekspektasi saya. Ternyata dia enggak mau kering ya. Inilah produknya yang saya biasa pakai. Ini produk andalan saya, Indaco multipurpose 2 komponen PUHS ya. Ini produk inilah yang saya pakai. Ini yang dalam video awal saya buat. Oke. Terus bagaimana cerita dari video tersebut? Oke, jangan kemana-mana. Video saya disaksikan terus ya sampai habis supaya apa? Tidak gagal paham. Oke? Ini adalah eksperimen saya yang pertama di mana saya menggunakan atau menakar 2:1 dengan sedikit thinner bawaan si Indaco. Ini saya mengaplikasikan kurang lebih sekitar tanggal 21 Maret 2002. Itu saya mengaplikasikan sekitar pukul 5 sore karena saya pikirkan saya eksperimen. Nah, saya berharap ini dalam waktu 1 jam sudah kering sentuh. Akhirnya saya menunggu sampai 2 jam masih belum kering sentuh, sampai akhirnya pada pagi ini tanggal 22 Maret 2022 ini dia masih mengalami namanya lengket ya, atau belum kering sentuh. Bagaimana saya bisa mengetahuinya? Ini saya tinggal sentuh aja. Nah, ya masih lengket tuh, masih lengket tuh, masih lengket. Ini saya nggak ngerti ada apa pada produk si Indaco yang saya beli akhir bulan Februari kemarin. Nah, ini kemasan pertama yang saya pakai karena di akhir Februari kemarin saya membeli 2 set ya, 2 set Indaco. Nah, pada kemasan yang ini saya tidak mengalami masalah, alhamdulillah lancar, tidak ada masalah. Dan hasilnya ada pada sikap mesin ini. Nah, ini saya alhamdulillah mengalami puas hasilnya, tidak ada kendala ya, hasilnya glossy. Cuma pada kemasan yang ini, yang satu lagi ini masih ada ya, masih ada, dan ada satu thinner ini belum saya buka karena saya masih menggunakan yang paling pertama untuk hardenernya, dan ini thinnernya. Nah, ini saya mengalami pada kemasan ini mengalami hal yang sama seperti sebuah keluhan
di komentar pada konten video produk review saya di channel saya. Saya nggak ngerti apakah ada kendala dengan Indaco dari setiap kemasan atau tidak, karena saya menghadapi kenyataan yang kurang menyenangkan. Produk-produk Anda yang satu ini, yang sebelumnya tidak ada masalah, baru kali ini saya mengalami hal yang sama seperti pada komentar di channel video YouTube saya. Eksperimen yang saya lakukan pada pagi ini adalah saya mengaplikasikan pada bekas kaleng thinner ini ya, dimana saya menggunakan produk Indaco Multipurpose 2K ini dengan takaran tetap sama dan mengikuti semua petunjuk yang ada di kemasan. Tapi saya ini menggunakan thinner bukan bawaan dari Indaco. Ini saya melakukan aplikasinya pukul 7.30 pagi kalau tidak salah ya. Jadi saya habis bangun tidur, saya coba bereksperimen, langsung bangun tidur saya langsung eksperimen, dan ini sudah saya diamkan selama kurang lebih hampir 1 jam atau lebih ya. Udah hampir 1 jam lah, hampir 1 jam. Cuma di sini saya masih belum ketemu tanda-tanda ada kabar baik lah, karena di sini masih tuh. Harusnya ini kalau Indaco yang normal ini 1 jam itu sudah kering sentuh lah, ini sudah hampir 1 jam. Itu biasanya ya 45 menit itu sudah kering sentuh, ini sudah hampir atau lebih dari 45 menit atau hampir 1 jam, ini masih masih lengket, belum kering sentuh tuh, masih ada sidik jari. Nanti saya coba tunggu sampai dengan pukul 10 pagi, nanti saya coba cek kembali. Kalau memang dia sudah kering sentuh, berarti ada masalah dengan thinner bawaan produk Indaco. Kalau misalkan tetap tidak kering sentuh, berarti ada masalah dengan produk Anda, entah itu di beberapa kemasannya ya, karena saya beberapa kali pakai produk Indaco ini tidak ada masalah, baru kali ini saya mengalami hal yang sama seperti keluhan di video konten YouTube saya. Semoga ini menjadi perhatian dari pihak Indaco ya, untuk memperhatikan produk si Multipurpose 2K HS ini. Jujur saya sangat puas dengan hasil akhirnya, cuma kalau seperti ini saya khawatir banyak yang akan meninggalkan lah menggunakan produk Anda satu ini, karena di beberapa kemasan mungkin ada mengalami hal yang sama seperti saya dan komentar yang ada di video konten YouTube saya. Oke, sekarang saya melakukan eksperimen yang ketiga, di mana saya menggabungkan dua jenis bahan ya di sini. Di sini saya ada perbandingannya sama-sama HS dan 2 komponen. Di sini ada merek Hartwell HS Clear 2:1 dengan Indaco HS Clear 2:1. Cuma di sini yang membedakan adalah untuk yang Indaco kali ini saya menggunakan hardenernya dari Carvin ya. Saya menggunakan hardener Carvin dengan perbandingan yang sama 2:1, dan saya menggunakan menggunakan thinnernya itu dari bawaan dari Indaco yang jenisnya slow dry. Oke. Di sini supaya tahu apa sih yang bikin penyebabnya, di sini saya mencoba dari sisi hardenernya dulu nih. Nah, saya coba pakai Carvin dengan menggunakan clearnya itu dari Indaco dan thinnernya dari Indaco. Nah, terus yang kedua, dari bahan yang kedua nanti saya menggunakan clear Hartwell yang HS 2:1, tapi
Hardenernya saya menggunakan punyanya Indaco, dan terus saya menggunakan menggunakan tinernya itu menggunakan tiner PU literan ya, dengan perbandingan yang sama 2:1. Nah, dari kedua bahan ini, keduanya saya menggunakan thinner dengan komposisi yang sama dengan si hardener, jadi 2:1:1. Dan yang satu lagi juga sama 2:1:1. Yang membedakan cuma tadi hardenernya yang Indaco pakai Carvin, yang Hartwell saya menggunakan dari Indaco. Nah, di sini kita coba aduk rata sebelum kita aplikasi. Nah, ini kita aduk rata ya. Ini kita aduk rata. Oke, selagi kita aduk, habis ini kita diamkan kurang lebih sekitar 10-15 menit ya. Baru kita aplikasikan. Nah, untuk membedakannya di sini saya menggunakan dua mockup ya, hijau Tosca dan hijau botol. Oke, untuk yang hijau Tosca ini di komposisi bahan yang pertama ya, saya menggunakan base clearnya dari Indaco, hardernya dari Carvin, dan thinnernya yang slow dry dari Indaco bawaan dari paket. Di sini saya menggunakan atau mengaplikasikan clearnya ini sebanyak 2 lapis ya, 2 lapis tipis-tipis secara merata. Di sini kenapa saya menggunakan bahan atau media yang asal aja, karena memang hanya untuk mengetahui hasil dari si thinner penggabungan ini bagaimana gitu loh. Jadi tidak saya mengajar untuk bagusnya atau tidaknya dari media yang saya ini. Oke, sekarang kita persiapkan untuk bahan komposisi yang kedua, di mana mockup yang warna hijau botol ini komposisinya itu dari clear Hartwell, terus hardernya dari si Indaco. Untuk thinnernya saya menggunakan tadi thinner PU literan ya. Sama di sini juga saya mengaplikasikannya sekitar 2 lapis secara merata. Dan bahan yang media yang saya pakai juga di sini nggak pakai yang bagus ya, yang penting hanya untuk mengaplikasi clear coat aja supaya tahu di mana sih permasalahan yang saya hadapi ke sekitar minggu-minggu yang lalu gitu loh dengan si clear Indaco ini gitu loh. Oke, ini hasilnya ya setelah saya clear coat ya. Oke, ini keduanya sudah ready untuk dijemur. Siap-siap kita pengen tahu di mana hasil akhirnya setelah kita keringkan. Ini saya keringkan dulu kurang lebih angin-angin sekitar 15 menit ya. Nah, ini setelah kurang lebih 40 menit, ini saya coba jemur di terik matahari ya. Tadi kan kita di angin-angin aja selama 40 menit, sekarang kita coba jemur di terik matahari selama 1 jam. Mudah-mudahan sinar mataharinya itu konsisten sampai dengan jam 2 siang. Supaya kita bisa tahu benar-benar kalau clear yang saya aplikasikan ini berhasil dan tidaknya kelihatan setelah 1 jam kena panas dan kering. Jadi kita bisa tahu ya di mana perbedaannya ya, di mana permasalahannya. Oke. Oke, ini sudah ada kurang lebih 1 jam proses pengeringan di terik matahari ya. Yuk, sekarang kita coba lihat hasilnya dari uji coba saya yang terakhir ini ya, supaya tahu di mana permasalahan dari produk dari Indaco Multipurpose HS 2 komponen clear coat ya. Oke. Seperti di awal di pertengahan video, yang ini adalah formula yang saya pakai dari base clearnya itu dari Indaco, hardernya saya pakai Carvin, terus thinnernya bawaan dari si Indaco. Nah, yang sebelah kanan ini yang hijau ini
Dia base clearnya dari Hartwell HS 2:1, hardenernya dari Indaco, terus tinernya thinner Litran. Oke, sekarang kita tes pakai jari ya, dia masih lengket apa enggak. Tidak lengket ya, ini sudah kering sentuh. Walaupun belum keras, tapi sini ini udah lebih apa ya, kasarnya sudah kering sentuh, tidak lengket. Jadi sejauh ini aman ya, berarti kalau dinilai dari hasilnya ini berarti masalah itu ada dari si hardenernya dari produk Indaco. Oke, sekarang yang ini kita coba tes sentuh lagi. Yang ini menggunakan Hartwell, terus hardenernya pakai Indaco. Kita tekan ya, sentuh ya. Tuh ya, kelihatan ya. Nah, berarti permasalahannya ada pada hardenernya. Ya, hardenernya dari si Indaco. Oke, kita coba sentuh lagi bagian atas. Masih lengket ya. Ini padahal udah dijemur terik matahari lebih dari 1 jam. Sedangkan yang ini menggunakan Carvin. Tapi base clearnya itu dari si Indaco, thinnernya juga yang slow dry itu dari Indaco. Ini sudah kering sentuh. Sorry, ini sudah kering sentuh. Tuh, ini sudah kering sentuh. Jadi dua jari saya ini kan tadi buat megang ya. Sekarang saya pakai yang jari manis atau pakai jari yang kelingking. Tuh. Dia nggak lengket. Ini normal. Ini normal. Tuh, tidak lengket, tidak meninggalkan bekas. Tidak meninggalkan bekas ya. Tuh, tidak meninggalkan bekas. Ya. Kelihatan lebih jelas lagi. Tuh, tidak meninggalkan bekas. Berarti permasalahan yang dihadapi oleh produknya adalah dari hardenernya. Saya nggak tahu kalau nanti di saat teman-teman ada di Indaco di kemasan yang lain, mungkin bisa juga dari si base clearnya atau dari thinnernya. Tapi saya rasa kalau thinner kayaknya jauh ya. Mungkin antara dua aja kalau nggak dari base clear sama si hardenernya. Cuma yang saya hadapi sekarang ini adalah permasalahan ada pada hardener. Jadi ketemu permasalahan yang ada di mana itu ternyata dari hardener. Hardenernya dari Indaco ini bermasalah. Oke, berarti nanti teman-teman kalau jika ingin memakai produk ini disarankan ya itu ditester dulu menggunakan media kecil, menggunakan sendok aja, sendok teh gitu loh, 2:1, jadi tidak terlalu banyak makan bahan ya, supaya apa, mengetahui produk dari si Indaco ini bermasalah apa tidak. Khawatirnya bermasalah seperti yang saya hadapi itu di saat saya pengerjaan proyek mobil, repaint mobil ya, itu sangat parah sekali. Jadi ini adalah video supaya pihak Indaco juga memperhatikan, supaya teman-teman juga apa ya, aware lah dengan produk Indaco yang telah dibeli selama ini. Oke, itulah video dari review saya ya tentang si Indaco Multipurpose 2K PU HS ya, dimana banyak masalah dan uji coba yang saya coba lakukan dan ternyata ketemu permasalahannya ada di mana. Semua ini nanti kembali kepada teman-teman semua, masih mau menggunakan clear coat ini atau tidak, itu saya kembalikan kepada Anda. Karena bagi yang sudah beli dan mengalami hal seperti ini, jangan kaget. Kalau bisa, saran saya sebelum menggunakan produk ini, sebelum menggunakan clear coat ini, ada alangkah baiknya itu dicoba dulu dengan media yang kecil, dengan bahan yang sedikit dulu, supaya apa,
supaya tidak terjadi kegagalan yang begitu parah seperti yang saya alami. Oke, sekian dari video tes dan review saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, kritik dan saran, dan juga subscribe channel video saya supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.